Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata pelajaran administrasi umum eh, untuk kelas 10 kali ini kita akan membahas tentang jabatan, pengertian dari jabatan, kemudian analisis jabatan. Nah, yang pertama kita akan bahas pengertian jabatannya dulu. Jabatan atau occupation adalah kedudukan pegawai yang ada dalam struktur organisasi yang mempunyai kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang bertanggung jawab dengan fungsi yang spesifik. Jenis-jenis jabatan. Jenis jabatan yang pertama biasanya ada pimpinan kantor atau kepala kantor atau sering disebut juga direktur kantor. Pimpinan kantor adalah orang yang membantu dan bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan, mengatur pembagian tugas, pekerjaan personil, mengatur mekanisme kerja, dan perlengkapan kerja kantor sesuai kebutuhan. Nah, itu jabatan yang pertama dalam sebuah perusahaan atau sebuah perusahaan adanya ke direktur atau bisa disebut juga pimpinan. Itu orang yang membantu dan bertanggung jawab terhadap kelancaran kantor. Nah, yang kedua ada manajerial. Manajerial itu bagian orang yang memimpin dalam pelaksanaan pekerjaan dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Di antaranya ada planning, organizing, actuating, controlling, decision making. Itu di antara fungsi-fungsi manajemen itu biasanya yang memimpin dan melaksanakannya adalah bagian manajerial. Jabatan manajerial adalah jabatan yang memiliki bawahan. Contohnya manajer membawahi para staf dan non-staf atau pelaksana. Yang ketiga ada staf atau pembantu ahli. Nah, staf atau pembantu ahli ini, jabatan ini merupakan para tenaga ahli yang cakap dan mampu dalam bidangnya. Tugasnya membantu administrator dan manajer dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kantor. Contohnya, staf simpan pinjam, staf akuntan, atau staf pemasaran. Itu adalah staf. Yang keempat, kepala personalia atau HRD. Ini kepala personalia atau HRD ini orang yang memiliki jabatan dan bekerja di bagian khusus kepegawaian. Tugasnya menentukan tenaga kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selain itu, HRD juga mengatur atau mengkoordinasikan hak-hak pegawai seperti jatah cuti, santunan kesehatan, dan lain-lain. Yang kelima ada bagian kepala tata usaha atau kepala administrasi. Nah, kepala tata usaha ini orang yang menentukan garis besar kebijakan dan tujuan yang harus dijalankan oleh kantor, serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unit di bidang ketatausahaan yang meliputi perencanaan, pelaporan, kepegawaian, keuangan rumah tangga, keprotokoleran, perlengkapan, dan peralatan kantor. Nah, ini yang bertanggung jawab adalah kepala tata usaha atau kepala administrasi.
Yang berikutnya adalah pengertian dari analisis jabatan. Analisis jabatan atau disebut juga job analisis itu artinya suatu aktivitas mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis ruang lingkup suatu pekerjaan secara sistematis dan sistemik. Itu menurut Sastro Hardiwiryo. Jumlah orang yang diperlukan untuk menyelesaikan jabatan atau pekerjaan sama dengan jumlah waktu untuk menyelesaikan jabatan atau pekerjaan dibagi dengan waktu yang dibutuhkan kepada suatu orang. Jadi analisis jabatan secara sistemik meliputi kegiatan mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengorganisasikan jabatan atau pekerjaan, di mana hasilnya meliputi uraian jabatan atau job description dan syarat jabatan atau job spesifikasi. Nah, ini adalah analisis jabatan yang berguna dalam untuk rekrutmen dan penilaian. Nah, ini adalah output hasil dari analisis jabatan, adanya description. Nah, job description, adanya jabatan ini, maka nanti akan menghasilkan penilaian prestasi suatu jabatan. Nah, adanya job spesifikasi jabatan ini akan menghasilkan rekrutmen atau seleksi pekerjaan. Nah, menurut Dessler, analisis pekerjaan merupakan prosedur yang dilalui untuk menentukan tanggung jawab posisi yang harus dibuatkan stafnya. Analisis pekerjaan memberikan informasi yang digunakan untuk membuat deskripsi jabatan, daftar tentang pekerjaan tersebut, dan spesifik pekerjaan atau jenis orang yang harus dipekerjakan untuk pekerjaan tersebut. Nah, langkah yang pertama menganalisis jabatan itu dimulai dengan mengkaji organisasi secara keseluruhan dan kesesuaian tiap jabatan yang ada dalam organisasi. Nah, ini langkah yang pertama harus dimulai dengan mengkaji suatu organisasi itu kira-kira kita membutuhkan jabatan apa saja. Kita analisis, kita kaji. Kemudian yang kedua, menentukan bagaimana informasi dalam organisasi. Di analisis jabatan akan digunakan atau menentukan tujuan spesifikasi jabatan. Yang langkah yang kedua ini akan menentukan tujuan spesifik dan analisis jabatan. Langkah yang ketiga adalah pemilihan penggunaan teknik-teknik analisis jabatan. Teknik-teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang karakteristik jabatan, perilaku yang disyaratkan, karakteristik yang perlu dimiliki pekerja untuk menjalankan pekerjaan. Nah, langkah yang keempat menyiapkan spesifikasi jabatan. Nah, ini artinya pengetahuan dan data yang dikumpulkan dalam langkah-langkah yang telah dilakukan sebelumnya digunakan sebagai dasar untuk merencanakan dan menjalankan kegiatan-kegiatan manajemen sumber daya manusia lainnya. Ini meliputi aktivitas perekrutan, seleksi, pelatihan, penilaian kinerja, kompensasi gaji pegawai, promosi, pemindahan pegawai, atau penempatan pegawai. Berikutnya, selain hasil hasil dari analisis jabatan juga berguna untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan deskripsi pekerjaan atau job description, yaitu suatu daftar yang menggambarkan bagaimana tugas pekerjaan, wewenang, dan tanggung jawab yang diperlukan untuk suatu pekerjaan tertentu. Dalam deskripsi pekerjaan dicantumkan nama jabatan, kode jabatan, tanggal pembuatan, nama penyusun, nama departemen, lokasi,
hubungan lini, hubungan dengan atasan langsung, kondisi kerja dan waktu kerja. Itu deskripsi jabatan. Yang berikutnya adalah kegunaan dari analisis jabatan itu. Selain deskripsi pekerjaan, ada juga spesifikasi pekerjaan. Nah, spesifikasi pekerjaan itu suatu daftar yang berisi tentang pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan, serta karakteristik lain yang harus dimiliki seseorang terkait dengan posisinya pada jabatan tertentu. Dalam spesifikasi jabatan, hal yang perlu diperhatikan antara lain fisiknya, tinggi, berat, dan wajah. Kemudian mental, pengalaman kerja, umur, jenis kelamin, dan status perkawinan itu adalah termasuk ke dalam spesifikasi jabatan, yaitu daftar yang berisi tentang pengetahuan, kemampuan seseorang. Nah, yang ketiga ada desain pekerjaan. Desain pekerjaan atau disebut juga job design, yaitu suatu proses perencanaan pekerjaan dengan penentuan tugas-tugas dan metode serta bagaimana hubungan pekerjaan tersebut dengan pekerjaan lain yang masih ada dalam naungan pekerjaan. Itu adalah kegunaan analisis jabatan. Yang keempat, tujuan apa sih tujuan adanya analisis jabatan ini? Analisis jabatan ini sangat penting dilakukan sebelum perekrutan tenaga kerja. Ini manfaatnya atau tujuannya analisis jabatan ini. Yang pertama, untuk memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat. Yang kedua, memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja. Yang ketiga, menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif. Jadi, analisis jabatan ini dilakukan sebelum kita melakukan perekrutan tenaga kerja. Kita bisa melihat kemampuan suatu tenaga kerja dan posisi yang tepat, latar belakang tenaga kerja tersebut dan ditempatkan pada posisi yang tepat. Kemudian supaya tujuannya untuk memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja tersebut dan menciptakan ini. Kalau tenaga kerja tersebut sudah ditempatkan pada posisi yang tepat, ini akan menciptakan iklim atau kondisi yang kondusif pada suatu perusahaan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang analisis jabatan itu di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, pada bab 2 pasal 3, tujuan analisis jabatan untuk penyusunan kebijakan program-program seperti ini menurut peraturan menteri ya. Untuk tujuan analisis jabatan ini untuk pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan. Yang kedua, tujuannya untuk perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, untuk evaluasi kebijakan program pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan. Nah, ini tadi adanya tujuan analisis jabatan. Sekarang fungsinya untuk apa? Analisis jabatan tersebut untuk menghasilkan uraian analisis jabatan ini di samping untuk menghasilkan uraian dan spesifikasi jabatan, ini juga memiliki fungsi lain selain menghasilkan spesifikasi jabatan. Analisis jabatan ini memiliki fungsi pengadaan tenaga kerja. Nah, spesifikasi jabatan merupakan standar personalia yang digunakan sebagai pembanding para calon tenaga kerja
isi dari spesifikasi jabatan akan memberikan dasar pembentukan prosedur seleksi untuk kedepannya. Yang kedua, untuk pelatihan, isi aturan tugas dan pekerjaan dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, khususnya dalam hal program pelatihan pengembangan sumber daya manusia. Nah, selain itu, fungsi jabatan, fungsi analisis jabatan juga berfungsi sebagai evaluasi kinerja. Persyaratan-persyaratan dan uraian jabatan dapat dinilai sebagai dasar untuk menentukan nilai pegawai dalam pemberian kompensasi dan kompensasi yang layak. Nah, analisis jabatan itu fungsi selain fungsi yang tadi adanya fungsi evaluasi kerja itu untuk menilai tenaga kerja tersebut untuk selanjutnya akan setelah dinilai tentu saja akan diberikan kompensasi yang layak. Kompensasi yang layak itu misalnya gaji atau bonus yang layak menurut penilaian pegawai tersebut. Yang keempat, penilaian prestasi untuk menentukan apakah pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik, maka deskripsi jabatan akan sangat membantu untuk pemilihan sasaran pekerjaan. Nah, ini guna dari analisis jabatan itu. Yang keempat adalah untuk penilaian prestasi juga, penilaian prestasi pegawai. Yang kelima, untuk promosi dan transfer pegawai. Nah, gunanya yang berikutnya adalah promosi dan transfer pegawai. Nah, kalau pegawai sudah dinilai, kemudian sudah cakap dan sudah memenuhi syarat, bisa dipromosikan untuk naik ke jabatan berikutnya, tentu saja ke jabatan yang lebih tinggi ya. Itu guna adanya analisis jabatan. Yang keenam, gunanya informasi dan data pegawai akan membantu proses pengambilan keputusan sebagai dasar program promosi dan transfer pegawai. Nah, informasi data dari pegawai ini tentu saja akan memudahkan proses pengambilan keputusan adanya program promosi atau transfer pegawai ini. Yang berikutnya adalah metode analisis jabatan. Metode analisis jabatan biasanya bisa dilakukan dengan cara kuesioner atau daftar pertanyaan, yaitu pengumpulan data yang menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya, kemudian disebarkan kepada pegawai untuk diisi. Yang kedua, caranya dengan pengamatan atau observation, yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati langsung ke tempat hasil pengamatan tersebut langsung dicatat untuk diolah menjadi informasi untuk jabatan tersebut. Yang berikutnya adalah wawancara. Caranya dengan wawancara atau interview, pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan yang disiapkan sebelumnya dan mencatat jawaban untuk diolah menjadi informasi yang diperlukan. Yang keempat, menulis laporan pekerjaan secara singkat. Nah, itu adalah tentang jabatan. Analisis jabatan, spesifikasi jabatan, deskripsi jabatan. Untuk pertemuan kali ini administrasi umum sampai di sini materinya. Untuk tugas bisa nanti saya kirim lewat Classroom ya. Dicukupkan sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.